Susah. Ini ngapain orang Islam ini? Kenapa jadi begini? Gitu. Kita terlalu terpengaruh dengan dongeng-dongeng manusia. Di dalam agama kita tidak ada dongeng. Dongeng itu artinya cerita fiktif. Dikarang-karang, bohong semuanya. Dalam Islam tidak dikenal itu. Cerita bohong, fiktif. Harus diangkat itu, nggak boleh ada. Nggak boleh ada. Dari kisah kosong, bohong, fiktif. Antum mau lihat fakta lapangan. Halo semua, Ustadz Khalid Basalamah adalah salah satu ustadz yang menurut saya berusaha untuk jujur di dalam mengajar. Tetapi, seperti yang kita dengar barusan, Ustadz Khalid Basalamah berkata bahwa tidak ada dongeng di dalam Islam. Dia bahkan berkata bahwa dongeng tidak boleh ada. Jadi, saya tidak beranggapan bahwa Ustadz Khalid Basalamah sengaja berbohong. Dia benar-benar percaya bahwa semua yang tertulis di dalam Al-Quran adalah fakta sejarah. Orang-orang seperti Ustadz Khalid Basalamah percaya tidak ada dongeng di dalam Al-Quran karena yang memberitahukannya mengaku sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, dan karena Al-Quran surah 6 ayat 25, surah 8 ayat 31, surah 16 ayat 24, surah 23 ayat 83, surah 25 ayat 4-5, surah 46 ayat 17, surah 68 ayat 15, dan surah 83 ayat 13 berusaha untuk meyakinkan bahwa isi Al-Quran bukan dongeng dengan berkata bahwa orang-orang kafir akan berkata bahwa Al-Quran adalah dongeng. Coba teman-teman bayangkan jika ada seorang penjual buku yang mengaku bahwa isi bukunya adalah wahyu dari Tuhan, tetapi di dalamnya dikatakan bahwa Tuhan yang memberikan wahyu itu adalah Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Dan dalam kurung ingatlah, ketika kami mengutus Doraemon kepada Nobita. Kami membuat mereka, dalam kurung Doraemon dan Nobita, terbang dengan baling-baling bambu. Dan dalam kurung ingatlah, ketika Nobita berkata, lah, aku sayang sekali Doraemon. Lalu, di dalamnya tertulis, bahwa jika kamu tanyakan buku ini kepada orang Jepang, mereka pasti akan berkata bahwa buku ini hanya dongeng karena orang Jepang mendustakan Tuhan. Apakah kamu akan percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan? Kalau kamu cerdas, kamu tahu bahwa Doraemon adalah dongeng, kamu tahu bahwa penjual buku itu adalah penipu, dan kamu tahu buku itu pasti bukan wahyu dari Tuhan. Walaupun buku itu mengklaim dirinya sendiri bukan dongeng, dan buku itu membantah orang Jepang yang berkata bahwa buku itu adalah dongeng. Tetapi, jika kamu kurang cerdas, kamu bisa termakan oleh tipuan penjual buku itu dan benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan karena orang Jepang beneran berkata bahwa Doraemon adalah dongeng seperti yang dikatakan oleh buku itu. Jika kamu sudah termakan oleh tipuan si penjual buku, jika kamu sudah benar-benar percaya bahwa buku itu adalah wahyu dari Tuhan, kamu bisa ngotot bahwa kisah Doraemon adalah sejarah yang benar-benar terjadi. Atau kamu akan berkata bahwa Doraemon yang dimaksud bukan Doraemon yang ada di toko-toko buku. Dan yang paling parah, kamu akan merasa membenci dan dibenci orang Jepang karena kamu menganggap orang Jepang menista Doraemon. Kamu tidak mau menjadi orang yang membenci dan dibenci orang Jepang karena orang Jepang berkata bahwa Doraemon adalah dongeng, kan? Atau kamu mau menjadi orang bodoh yang percaya buta bahwa baling-baling bambu adalah mujizat dari Tuhan? Nah, saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa beriman itu bukan mempercayai dongeng sebagai kenyataan sejarah. Saya cukup yakin bahwa teman-teman cukup cerdas untuk paham bahwa kenyataan sejarah butuh bukti, bukan butuh iman. Jadi begini,
Saya tidak meminta supaya teman-teman percaya kepada saya. Saya hanya akan memberitahukan 5 dari sekian banyak bukti tentang dongeng yang sudah ada sebelum kelahiran Muhammad, dan dongeng itu diceritakan ulang di dalam Al-Quran. Dan saya menyarankan teman-teman untuk mencatat informasi yang saya berikan dan buktikan sendiri apakah apa yang saya sampaikan benar atau salah setelah teman-teman nonton video ini sampai selesai. Oke? Nah, yang pertama adalah kisah Zulkarnain yang ada di dalam Al-Quran surah 18 ayat 83 sampai 91. Tokoh Zulkarnain terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Alexander Agung. Alexander Agung adalah seorang raja pagan dari Yunani yang menjajah sampai ke India. Tetapi kisah Zulkarnain yang pergi ke laut yang berlumpur hitam, tempat matahari terbenam, lalu pergi bertemu dengan orang-orang di tempat matahari terbit, berasal dari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Dongeng Alexander Romance ini dikarang oleh orang pagan Yunani sekitar abad keempat. Teman-teman yang Muslim boleh berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung. Tetapi silakan teman-teman mencari dongeng yang berjudul Alexander Romance. Jika teman-teman membuat ringkasan isi cerita dongeng Alexander Romance, maka isinya akan kurang lebih sama dengan ayat-ayat tentang Zulkarnain yang ada di Al-Quran. Jika teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan raja pagan Alexander Agung, maka pada dasarnya teman-teman berpendapat bahwa Zulkarnain bukan tokoh sejarah. Dengan kata lain, Zulkarnain adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan, seperti halnya Santa Claus adalah tokoh fiksi atau tokoh karangan yang terinspirasi dari tokoh sejarah yang bernama Santo Nicholas. Yang kedua adalah kisah Sulaiman di dalam Al-Quran surah 34 ayat 12-13. Sulaiman yang dimaksud di situ adalah Raja Salomo dari Israel yang membangun Bait Suci Yerusalem. Tetapi ide kisah Sulaiman mempekerjakan para jin untuk membuat bangunan berasal dari dongeng yang berjudul The Testament of Solomon. The Testament of Solomon adalah dongeng yang dikarang oleh orang Kristen Yunani pada abad pertama. Kisah ini tidak pernah dianggap sebagai sejarah oleh Yahudi dan Kristen, karena kisah ini memang adalah dongeng. Yang ketiga adalah kisah petidur di dalam Al-Quran surah 18 ayat 9-26. Para petidur itu adalah orang-orang Kristen yang bersembunyi di gua sekitar Efesus untuk menghindari penganiayaan oleh pemerintah Romawi pada abad ketiga. Karena pada waktu itu Kristen belum diakui sebagai agama. Mereka adalah tokoh sungguhan dan kejadian itu adalah sejarah. Tetapi kisah mereka bangun dari tidurnya sekian ratus tahun kemudian adalah dongeng yang dikarang oleh seorang uskup dari Seruk yang bernama Yakob sekitar abad kelima. Teman-teman bisa dengan mudah mencari dongeng ini dengan judul The Seven Sleepers. Yang keempat adalah kisah Ibrahim yang ada di dalam Al-Quran surah 6 ayat 74, surah 19 ayat 42-49, surah 21 ayat 52-71, surah 26 ayat 70-95, surah 29 ayat 16-24, surah 37 ayat 83-98, surah 43 ayat 26, dan surah 60 ayat 4-5. Ibrahim yang dimaksud tentunya adalah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Tetapi kisah ayahnya Ibrahim seorang penyembah berhala dan Ibrahim dilempar ke dalam api berasal dari kumpulan dongeng Yahudi yang disebut Midras. Tepatnya di dalam Genesis Rabah 38:13 yang dikarang oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Hia bar Abba sekitar abad keempat. Yang kelima adalah kisah iblis yang tidak mau sujud kepada Adam yang ada di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30-34, surah 7 ayat 11-18, surah 15 ayat 28-40, surah 17 ayat 61-64,
surah 18 ayat 50, surah 20 ayat 116, dan surah 38 ayat 71 sampai 85. Kisah ini berasal dari dongeng apokrifa Yahudi yang dikarang sekitar abad pertama. Judulnya adalah The Life of Adam and Eve. Nah, jadi sekarang kita tahu 5 dongeng yang sudah ada sebelum Muhammad lahir dan dikisahkan ulang di dalam Al-Quran. Tentunya masih ada dongeng-dongeng karangan manusia lainnya yang juga dikisahkan ulang di dalam Al-Quran, tetapi tidak kita bahas pada video ini. Contohnya, kisah Isa dan Maryam yang ada di dalam Al-Quran surah 3, 5, dan 19. Isa dan Maryam yang dimaksud tentunya adalah Yesus dan ibunya yang bernama Maria. Mereka jelas adalah tokoh sejarah yang tidak bisa dibantah. Tetapi kisah kelahiran Maryam dibesarkan oleh Zakaria, diundi, di bawah pohon kurma, sampai Isa berbicara ketika bayi dan menciptakan burung dari tanah liat, berasal dari dongeng-dongeng apokrifa yang ditolak oleh gereja. Di antaranya, The Infancy Gospel of James dan The Infancy Gospel of Thomas yang dikarang sekitar abad kedua. Sedangkan, ide bahwa orang lain yang disalibkan menggantikan Yesus berasal dari dongeng apokrifa Gnostik yang berjudul The Second Treatise of the Great Set yang dikarang oleh bidat Gnostik sekitar abad ketiga. Saya sudah membuat video-video yang membahas detail dongeng-dongeng itu satu per satu. Jadi, teman-teman bisa mencari video-video itu di playlist kritik sejarah pada channel Tanpa Ragi. Tetapi, sekali lagi, saya tidak meminta teman-teman untuk percaya kepada saya. Silakan catat dan cari sendiri informasi tentang 5 judul dongeng ini. Alexander Romance, The Testament of Solomon, The Seven Sleepers, Genesis Rabbah 38.13, dan The Life of Adam and Eve. Dari mana kita tahu bahwa kisah-kisah itu adalah dongeng? Jawabannya sama seperti dari mana kamu tahu bahwa Doraemon, Santa Claus, dan Sun Gokong adalah dongeng. Paham ya? Nah, kenapa saya mengungkapkan fakta ini? Apakah karena saya membenci Islam? Sama sekali tidak. Saya mengungkapkan fakta ini karena saya kasihan kepada teman-teman yang Muslim, terutama kasihan kepada orang-orang seperti Ustadz Khalid Basalamah yang membuang waktu dalam hidupnya untuk percaya buta dan menghafalkannya. Mereka tidak bisa membedakan antara dongeng dengan sejarah. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat seperti Al-Quran surah 9 ayat 123. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Artinya, orang-orang yang percaya buta bahwa kisah dongeng itu adalah sejarah, diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang yang tahu bahwa kisah itu adalah dongeng. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau ada anak-anak yang adu jotos karena membela Tuhannya Doraemon? Kalau teman-teman bisa prihatin dengan anak-anak yang adu jotos karena membela Tuhannya Doraemon, bayangkan ini ada orang-orang tua yang siap berperang dan membunuh orang lain demi membela imannya yang percaya buta bahwa dongeng yang mereka hafalkan adalah sejarah. Sungguh sangat menyedihkan melihat orang-orang dewasa yang membunuh orang lain karena dia mempercayai dongeng sebagai sejarah. Guys, Doraemon dan Nobita adalah dongeng karangan manusia. Oleh karena itu, Tuhan yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita adalah Tuhan imajiner yang diciptakan oleh manusia. Kamu tidak perlu takut dengan Tuhan yang mengutus Doraemon kepada Nobita. Jadi, sekali lagi, saya tidak berharap teman-teman untuk percaya kepada saya. Saya berharap
teman-teman membuktikan sendiri apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Silakan catat dan cari sendiri 5 dongeng ini. Alexander Romance, The Testament of Solomon, The Seven Sleepers, Genesis Rabah 38.13, dan The Life of Adam and Eve. Sekalian jika teman-teman mengenal Ustadz Khalid Basalamah atau ustadz-ustadz lain yang sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sejarah sungguhan, tolong bagikan video ini kepada mereka, supaya mereka tahu dan sadar bahwa apa yang mereka imani dan hafalkan itu memang berasal dari dongeng-dongeng karangan manusia. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Masih